Di tengah maraknya perdebatan antar agama, ada satu hal yang sering terlupakan. Keberanian untuk menguji keyakinan dengan ukuran yang sama. Banyak orang berani mengkritik keyakinan agama lain, tetapi ketika keyakinannya sendiri diperiksa berdasarkan kitab sucinya, mereka justru marah dan menuduh pihak lain menyerang. Inilah yang membuat diskusi kali ini menarik. Seorang penganut Katolik datang bukan untuk memaki, bukan untuk menghina, melainkan untuk bertanya. Dan dari pertanyaan sederhana itu, muncul persoalan yang jauh lebih besar. Apakah tradisi yang diwariskan selama ratusan tahun benar-benar berasal dari ajaran Yesus dan para rasul? Atau justru lahir dari kebiasaan manusia yang kemudian dianggap suci? Edis TV kembali mengangkat satu prinsip yang sangat mendasar. Ukuran kebenaran bukanlah lamanya sebuah tradisi bertahan, bukan banyaknya pengikut, bukan pula jabatan keagamaan seseorang. Ukuran kebenaran adalah apakah ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan ketika ukuran itu digunakan, banyak hal yang selama ini dianggap normal ternyata mulai dipertanyakan. Selamat malam, Bang Deis. Oke, selamat malam Bang. Tolong Bang kenalan diri dulu Bang. Di KTP tertulis apa Bang? Nama saya Valver Lavau, Oke. kelahiran Nias, Bang. Dan saya agama Katolik. Oke. Silakan Bang, apa Bang yang mau Abang utarakan? Salah satunya Bang satu nih. Kebanyakan yang Abang Edis kritik tentang Katolik, saya malah jadi gimana ya? Malah merasa benar gitu yang Abang katakan. Menurut saya. Bukan yang saya katakan, itu yang firman katakan Bang. Yang tertulis dalam Alkitab gitu loh. Nah, syukur kalau Abang tertegur. Nah kan ada kan buahnya kan? Inilah puji Tuhan lah kalau seperti itu Bang. Puji Tuhan. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan akhirnya masuk ke dalam hati nurani Abang. Betul, nggak bisa kok Abang tolak itu. Percayalah, kalau Abang mau jujur, membuka hati kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, ya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, bahwa selama ini saya memang benar-benar salah mengerti. Yang diajarkan bukan seperti itu. Puji Tuhan Bang. Artinya Abang akan membawa itu kepada gereja. Masuk ke gereja, jangan keluar dari gereja Bang. Tetap di gereja itu beritakan yang seperti itu. Begitu. Justru inilah manfaatnya kalau Abang nonton channel Edis TV. Begitu. Anda membawa kebenaran tersebut, bawa ke gereja Anda, beritakan kepada orang-orang tersebut. Seperti itu Bang. Begini Bang, pertanyaan saya. Menurut Bang Edis, gereja yang seharusnya kita taati, kita ibadah itu seperti apa Bang Edis? Gereja yang sesuai dengan Alkitab Bang. Gereja yang pengajarannya biblikal Bang. Begitu. Saya tidak mau menyebut bahwa gereja A, B, C, D itu yang gereja biblikal. Tidak Bang. Jadi tugas kita adalah kalau ada gereja yang tidak biblikal, kita ingatkan. Begitu. Kalau ada pengajaran-pengajaran dalam gereja yang bertentangan dengan Alkitab, kita ingatkan. Tugas kita Bang. Seperti itu. Apakah ketika Tuhan Yesus mengetahui di dalam sinagog terdapat perbuatan yang salah, lalu Tuhan Yesus pindah ke masjid jadi orang Islam? Tidak. Coba, pernahkah ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, masuk ke rumah Tuhan, bukan ke sinagog ya, ke bait Tuhan. Dilihat di situ terdapat perbisnisan yang dilakukan oleh imam-imam kepala, yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan pemuka agama. Apakah Tuhan Yesus, aduh, rumah Tuhan sudah jadi ajang bisnis, sudah waktunya sekarang saya ke vihara. Apakah berpikir? Nah, tidak seperti itu, Bang. Justru kalau ditemukan ada pelanggaran di situ, kita luruskan. Ya. Benar sih. Dengan segala hikmat yang kita miliki, begitu. Saya pernah tanya begini Bang ini, saya pernah tanya sama Romo. Ya kan? Pernah tanya sama Romo, ini kenapa segala sesuatu ini kalau kita ibadah harus begini begitu. Harus ada patung-patungnya, harus ada sembah-sembah patungnya gitu kan?
Iya, tapi mereka jawabnya begini, karena Udah begitu dari di sononya. Katolik, karena di Katolik itu memang tak banyak banyak yang diajarkan, tak banyak yang diajarkan di Alkitab, tapi banyak yang apa namanya, yang kisah lalu yang para rasul dan Yesus perbuat tapi tidak dicantumkan di dalam Nah, Alkitab. itu pertanyaan bagus, Bang. Ini pertanyaan bagus. Gini, saya setuju, Bang. Saya setuju. Memang Alkitab yang ngomong gitu. Ada banyak hal yang tidak dituliskan. Setuju saya. Ya, kalau benar saya bilang benar. Apa yang kalian katakan itu bahwa ada yang tidak tertulis dalam Alkitab. Betul, saya tidak menyangkal itu. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah ada di luar Alkitab bahwa Maria, bahwa Tuhan Yesus, bahwa murid-murid ngajarin sembah-sembah patung? Nggak ada juga. Nggak ada. Begitu. Karena Bang, kalau kita berbicara tentang mereka, Bang, kita itu berbicara tentang orang-orang Yahudi abad pertama. Dan mereka sangat keras sekali menentang hal-hal seperti itu. Di zaman perjanjian lama, di zaman Elia, di zaman para nabi, betul mereka jatuh kepada penyembahan patung-patung seperti itu. Tapi setelah masuk ke abad pertama, itu sudah tidak ada lagi. Orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat keras menentang hal seperti itu. Gak ada itu di zaman Tuhan Yesus begitu. Seperti itu. Makanya tidak mungkin kalian pernah menemukan ada riwayat-riwayat di luar Alkitab sekalipun, tidak tercatat sekalipun, bahwa Tuhan Yesus, Bunda Maria, para rasul melakukan hal seperti itu. Gak bakal ada kalian temukan. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Gak bakal ada, Bang. Seperti itu. Baik, Bang, makasih, Bang. Cuman Sama, Bang. saya pernah ada beberapa kali, sekitar 2 kali 3 kali lah, masuk ikut kebaktian ibadah Kristen Protestan. Tapi yang saya tahu di sini, yang saya ini entah mungkin karena beda dari ajaran yang awal saya ini, dan saran juga sih, menurut saya ini saran, kalau berkhotbah itu jangan terlalu panjang. Oh, kalau itu ya, tapi kan begini, Bang. Khotbah panjang sesat, khotbah pendek tidak sesat, itu tidak benar. Itu masalahnya udah beda, Bang. Masalahnya itu sudah masalah pribadi, itu udah masalah kepentingan pribadi. Gini, saya tidak pernah mengatakan kalau Romo khotbahnya panjang jadi sesat, kalau khotbahnya pendek tidak sesat. No, itu tidak. Itu udah salah kita ngomongnya. Saya nggak bilang sesat, Bang, hanya saja. Ya. Kalau panjang ada yang perlu kita, ada sesuatu yang benar-benar kita anggap sebagai. Ada yang nanya tuh, Bang. Ada yang nanya itu katanya paroki mana? Kalau saya Cilacap. Ya, Cilacap. Jadi begini, Bang Edis, dari awal kan fokusnya bukan menyerang Muslim sebenarnya, malah saya tidak pernah fokus menyerang, Bang. Saya itu malah, iya, jadi jangan dibilang menyerang. Saya itu mengcounter. Kenapa bisa jadi begini ya? Karena ketika selama 365 hari saya fokus pikiran saya berdebat, mengcounter orang-orang Islam, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang diajarin Yesus, yang dikatakan oleh Edis itu bukan pengajaran Kristen, katanya begitu. Ya kan? Memang sudah saya cuekin, Bang. Saya cuekin 6 bulan, tetapi nampaknya ini perlu saya jawab begitu. Nah, jadi saya mau fokus di sini dulu untuk sementara ini, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya mau fokus dulu kepada orang-orang yang mengatakan bahwa yang saya ajarkan itu tidak biblikal, bukan ajaran kekristenan. Justru saya mau katakan bahwa kamulah yang mengajarkan yang tidak biblikal. Kamulah yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya sembah-sembah patung.
Seperti itu ya Bang ya. Terima kasih Bang Edi. Sama-sama Bang, sama-sama. Puji Tuhan ya kalau ada yang mendengar. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati ya. Tapi Kiranya Abang. satu lagi. Silakan Jujur, Bang. saya itu nggak, saya Katolik, tapi saya nggak suka dengan siapa itu Romo Allegro. Soalnya kan memang Bang Elis nggak pernah nyinggung dulu ya tentang Katolik ya. Tidak Benar. pernah Bang. Selama Nggak ini pernah. saya itu hanya dan hanya menanggapi saja apa yang mereka katakan begitu. Kalau Islam memfitnah Yesus adalah seorang Muslim, saya jawab, Tapi kita betul? bangga. Nah, Benar. sekarang ada orang Kristen ngakunya memfitnah Tuhan menyuruh sembah patung. Masa saya diam kan? Itu termasuk itu Romo Allegro. Saya Katolik juga, tapi saya nggak setuju dengan viti-vitinya yang ada di Nah, yang dia sekarang ini yang lagi terbaru Bang, saya berdebat dengan orang Islam. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, saya membawa Yesus sebagai hamba Tuhan kepada mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam ini meneladani Tuhan Yesus yang menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hambanya Allah. Gitu loh. Ketika saya bawa itu, marilah kita hidup menuruti segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus yang menjadi hamba Tuhan yang setia. Ketika saya bilang begitu, ada orang-orang Kristen tuh mulutnya gatel. Ada. banyak banget. Kok kau bilang Yesus hamba Tuhan? Jangan, katanya. Loh. Ada, Bang, ada. Justru ketika orang Islam melihat Yesus sebagai hamba Tuhan, dari situ saya masuk. Loh, ayo kita seperti Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan. Bagaimana ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya menjadi pelaku, menjadi orang yang setia, menjadi hamba Tuhan sampai mati. Mari kita teladani Tuhan Yesus seperti dia, supaya kita mirip seperti dia. Begitu. Benar. Karena kan selama ini orang-orang Islam kan berdebat dengan saya, Yesus saja hamba Tuhan, begitu. Iya betul. Nah, mereka ingin mengatakan, ingin membela dirinya dari situ. Tuh, saya juga hamba Tuhan. Salah, kamu bukan hamba Tuhan, kamu hambanya Allah, Tuhan negeri Mekah. Kan gitu. Beda gitu loh. Anda menghambakan diri kepada Allah. Allah perintahnya ABCD. Yesus menghambakan diri kepada Tuhan Bapa di surga. Perintahnya ABCD. Beda dengan perintah Allah. Bapa di surga tidak pernah datang suruh-suruh sembah batu di Arab. Nggak pernah. Yang mengatakan bahwa kamu cium batu ke Arab begini-begini. Bukan Bapa di surga. Bukan yang Yesus menghamba kepadanya. Bukan. Nah, itu yang saya jelaskan. Malah dilarang Bang. Dilarang itu malah. Iya, malah dilarang begitu. Jadi saya mau berangkat. Saya itu mau berangkat dari mana dia mau melangkah begitu loh. Kalau dia mau melangkah dari Yesus sebagai hamba Tuhan, ayo kita mulai dari situ. Kalau dia mau melangkah dari Yesus sebagai nabi, ayo kita mulai dari situ. Karena semua statement-statement itu memang ada dalam Alkitab. Yesus sebagai nabi ada dalam Alkitab. Yesus sebagai hamba Tuhan ada dalam Alkitab. Ada semua. Dia mau mulai dari mana? Begitu. Seperti itu. Cuma ada saja polisi-polisi yang patroli di sini. Maksudnya polisi-polisi surga patroli dia. Lihat, Edi salah ngomong. Ini Yesus bukan hamba Tuhan. Katanya gimana? Tapi biasa ngomong Bang. Sebuah teman-teman yang Katolik ya. Saya bukannya munafik apa gimana. Saya memang Katolik, tapi semenjak Abang Edi ngobrol-ngobrol tentang keimanan, ngajarin hal, awalnya saya nggak tahu. Pokoknya datang, ya kan, begini, cerita begini. Abang Edi kan sering melontarkan kata-kata yang tentang waktu, belum lama sih ya. Sebenarnya awalnya itu saya ngefans sama Bang Edi, tapi kok kontennya pembahasannya ini memang sepintas ketika abang lihat memang kontennya itu seperti ngaco begitu. Tapi coba periksa dulu dalam Alkitab. Masalahnya kan orang nggak mau periksa. Ya. Begitu ya. Oke.
malah ujungnya ini kan sesama kita yang sesama Kristen malah kayak mengisi nyerang kita Katolik. Tapi saya nggak nanggapin hal yang menyerangnya. Tidak pernah, saya tidak pernah menyerang, saya tidak pernah menyerang. Yang saya serang adalah ketika Anda fitnah bahwa Tuhan menyuruh menyembah patung, maka fitnah itu harus saya counter bahwa itu tidak benar. Karena kalau Tuhan suruh sembah patung, berarti orang-orang yang melawan debat saya Uncu PI dan kawan-kawan, ketika saya katakan stop mencium-cium, stop menyembah batu, bagaimana dengan kamu Edis yang Tuhanmu suruh sembah patung? Ini artinya saya melempar meludah ke langit yang artinya kena ke muka saya sendiri. Muka sendiri. Begitu. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Salah satu poin terkuat dalam diskusi tadi adalah ketika Edis menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan berasal dari kebencian kepada Katolik, melainkan berasal dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini perbedaan yang sering sengaja dikaburkan oleh banyak orang. Ketika seseorang menunjukkan ayat Alkitab yang bertentangan dengan sebuah praktik keagamaan, lalu ada orang yang merasa tersinggung, masalahnya bukan pada orang yang menunjukkan ayat tersebut. Masalahnya adalah pada praktik itu sendiri. Karena kebenaran memang seringkali terasa menyakitkan ketika bertabrakan dengan kebiasaan yang sudah lama dianggap benar. Menariknya, lawan diskusi sendiri mengakui bahwa beberapa kritik Edis membuat dirinya berpikir ulang. Ini menunjukkan bahwa hati nurani sebenarnya masih bekerja. Sebab ketika seseorang jujur terhadap firman Tuhan, dia tidak akan sibuk mencari pembelaan untuk tradisi. Dia akan bertanya, apakah ini benar-benar diajarkan oleh Tuhan? Pertanyaan berikutnya mengenai gereja yang benar juga dijawab dengan sangat tepat. Edis tidak menunjuk denominasi tertentu. Ia tidak mengatakan gereja A pasti benar atau gereja B pasti salah. Ia mengembalikan semuanya kepada satu standar yang sama, yaitu Alkitab. Ini justru menunjukkan posisi yang objektif. Karena gereja yang benar bukan ditentukan oleh nama organisasinya, bukan oleh usia institusinya, bukan oleh besarnya bangunannya, melainkan oleh kesetiaannya kepada firman Tuhan. Kalau ada pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka pengajaran itu harus dikoreksi siapapun yang mengajarkannya. Lalu muncul pembahasan yang paling sensitif, yaitu soal patung. Disinilah logika Edis menjadi sangat tajam. Banyak orang Katolik beralasan bahwa tidak semua ajaran para rasul tertulis dalam Alkitab. Edis setuju dengan pernyataan itu, bahkan Alkitab sendiri menyatakan bahwa tidak semua hal dicatat. Tetapi kemudian, Edis mengajukan pertanyaan yang menghantam langsung ke inti persoalan. Apakah memang ada banyak hal yang tidak ditulis? Apakah ada bukti bahwa Yesus pernah mengajarkan penghormatan kepada patung? Apakah ada bukti bahwa Maria pernah meminta dibuatkan patungnya untuk dihormati? Apakah ada bukti bahwa Petrus, Yohanes, Paulus, atau para rasul lainnya pernah memerintahkan jemaat untuk berlutut di depan patung? Jawabannya tidak ada. Bukan hanya tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada juga dalam catatan sejarah gereja mula-mula. Tidak ada. Argumen ini sangat penting karena membongkar kelemahan besar dari pembelaan tradisi. Sebab tidak cukup hanya berkata, belum tentu semua dicatat. Yang harus dibuktikan adalah bahwa praktik tersebut memang benar berasal dari para rasul. Dan sampai hari ini, bukti itu tidak pernah ditemukan. Justru fakta sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi abad pertama sangat keras menentang praktek yang berhubungan dengan penyembahan gambar dan patung. Mereka hidup dalam tradisi yang dibentuk oleh hukum Taurat yang secara tegas melarang pembuatan dan penghormatan religius kepada patung. Karena itu sangat sulit membayangkan Yesus dan para rasul yang lahir dalam lingkungan tersebut tiba-tiba mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan fondasi iman mereka sendiri. Analogi yang diberikan Edis tentang Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah juga sangat kuat. Ketika Yesus melihat penyimpangan di rumah Tuhan, dia tidak meninggalkan rumah Tuhan. Dia tidak mendirikan agama baru. Dia tidak berpindah ke kuil agama lain. Dia justru membersihkan penyimpangan yang ada. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Kalau ada kesalahan dalam gereja, solusi pertama bukan lari dari gereja, melainkan meluruskan gereja dengan firman Tuhan. Inilah semangat reformasi yang sebenarnya. Bukan meninggalkan iman, melainkan mengembalikannya kepada sumber aslinya. Bagian lain yang menarik adalah ketika Edis menjelaskan mengapa ia sekarang lebih banyak mengkritik pengajaran internal Kristen.
Banyak orang Kristen menuduh bahwa ia menyerang sesama Kristen. Padahal yang ia lakukan adalah menjawab tuduhan bahwa ajarannya tidak sesuai Alkitab. Dan disinilah letak ironi yang besar. Selama bertahun-tahun banyak orang Kristen sibuk melawan kritik dari luar. Tetapi ketika ada orang yang ajak kembali kepada Alkitab, justru sesama orang Kristen yang paling keras menyerangnya. Ini menunjukkan bahwa terkadang tradisi lebih dihormati daripada firman Tuhan itu sendiri. Puncaknya adalah ketika Eddis menjelaskan tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Banyak orang Kristen alergi terhadap istilah ini, padahal Alkitab sendiri berkali-kali menyebut Yesus sebagai hamba Tuhan. Masalahnya bukan pada istilahnya. Masalahnya banyak orang lebih percaya kepada asumsi teologis yang mereka warisi daripada apa yang tertulis secara langsung dalam kitab suci. Padahal menyebut Yesus sebagai hamba Tuhan bukan merendahkan Yesus. Justru itu menunjukkan kesempurnaan ketaatannya kepada Bapa. Dan dari titik itulah, Eddis membangun jembatan dialog dengan orang-orang Islam. Ia memulai dari titik yang sama-sama diakui, lalu mengajak mereka melihat keteladanan Yesus lebih jauh. Ini strategi penginjilan yang cerdas. Tetapi ironisnya, justru sebagian orang Kristen sendiri yang keberatan terhadap istilah yang berasal dari Alkitab tersebut. Karena itu, kritik Eddis sebenarnya bukan sedang menyerang kekristenan. Justru ia sedang mempertanyakan praktik-praktik yang mengatasnamakan kekristenan, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas dalam Alkitab. Dan pertanyaan itu sampai hari ini masih belum mampu dijawab secara memuaskan oleh para pembelanya. Pada akhirnya, perdebatan tadi bukan soal Katolik atau Protestan, bukan soal siapa yang lebih tua, siapa yang lebih besar, atau siapa yang memiliki lebih banyak pengikut. Pertanyaannya jauh lebih sederhana, tetapi jauh lebih menentukan. Ketika tradisi bertabrakan dengan firman Tuhan, yang mana yang akan dipilih? Sebab sejarah membuktikan bahwa banyak kesalahan bertahan bukan karena benar, tetapi karena diwariskan terus-menerus tanpa pernah diuji. Eddis TV mengangkat pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana. Tunjukkan di mana Yesus mengajarkannya, tunjukkan di mana para rasul melakukannya, tunjukkan di mana Alkitab mendukungnya. Kalau tidak bisa ditunjukkan, maka keberanian untuk mengkoreksi diri adalah bentuk iman yang jauh lebih mulia daripada mempertahankan kesalahan demi gengsi kelompok. Karena pada hari penghakiman nanti, Tuhan tidak akan bertanya berapa lama sebuah tradisi diwariskan. Tuhan akan bertanya apakah kita taat kepada firman-Nya atau tidak. Dan disitulah setiap orang harus memilih, berdiri di atas tradisi manusia atau berdiri di atas kebenaran yang tertulis.